Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Pak Menteri, sebagai Menteri Perhubungan, betulkah kemudian Argo Parahyangan akan suntik mati dengan lahirnya WUS? Sobat, saya mencoba langsung mendirikan koin ya. Kalau Anda bisa lihat ini koin Rp500. Dia tetap berdiri dan kami pastikan ini saat ini ada dalam kecepatan hampir 300 km per jam. Senin 2 Oktober 2023 menjadi hari bersejarah bagi dunia transportasi tanah air. Di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta sejumlah menteri meresmikan kereta cepat yang diberi nama WUS. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. Menurut Jokowi, kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD atau Transit Oriented Development. Jokowi berharap dengan lahirnya WUS, kebutuhan masyarakat akan transportasi yang baik, nyaman, dan cepat dapat dirasakan. Yang paling penting, rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan rugi. MRT, ya supaya tahu semuanya, MRT itu subsidi dari pemerintah DKI itu 800 miliar. Itu baru satu jalur pendek. Nanti semakin panjang, tapi itu memang fungsi pemerintah, memberikan pelayanan pada masyarakat dengan transportasi massal sehingga tidak semuanya naik mobil pribadi, naik kendaraan pribadi. Di semua negara yang seperti itu. Kini, perjalanan menuju Jakarta, Bandung maupun sebaliknya memiliki ragam pilihan moda transportasi publik. Mulai dari pesawat terbang, kereta, bus, dan travel memberikan keleluasan masyarakat untuk memilih armada yang hendak digunakan. Kereta cepat yang dibangun dengan nilai investasi senilai Rp110,5 triliun, jarak Jakarta-Bandung sejauh 142,3 km, hanya butuh waktu kurang dari 1 jam. Waktu tersebut 3 kali lipat lebih cepat dibandingkan menggunakan kereta Argo Parahyangan, di mana waktu tempuhnya mencapai 2 jam 45 menit, dan akan memakan waktu lebih panjang jika menggunakan mobil atau bus melalui jalur tol Cipularang, rata-rata mencapai 3 jam jika kondisi jalanan lancar. Lantas apa anggapan publik dengan adanya WUS sebagai transportasi pilihan masyarakat jika bepergian menuju Bandung maupun sebaliknya? Ya, kalau menurut saya mungkin sesuai kebutuhan ya, bahwa pada kebutuhan kita dengan waktu yang masih cukup lama untuk suatu perjalanan, saya pikir Argo Parahyangan masih oke ya, dengan estimasi 3 jam atau 2 jam lebih. Nah, mungkin kalau bagi orang-orang yang punya kepentingan urgen dan untuk membutuh waktu yang cepat, saya pikir solusinya adalah kereta api cepat ya. Dan apalagi kalau dia hanya one day travel ya, pergi bolak-balik, saya pikir salah satu solusi yang baik ya. Kalau dulu masih ada pesawat, sekarang udah ada kereta, harganya so-so juga sih. Oh, kalau saya sih masih setia ke Parahyangan dulu. Pertama masalahnya di jarak sih, dari rumah ke stasiun ke sananya kereta cepat masih terlalu jauh, jadi kayak ongkos juga jadinya. Terus dari sana ke Bandung juga makan waktu juga kan, jadi maksudnya kayak mendingan langsung aja lah, tinggal duduk dari sini nyampe langsung ke stasiun Bandung, nggak usah transit sama sekali.
Jadi masih ke Parahyangan sih kalau saya sendiri. Untuk tarif 250 hingga 350 ribu, menurut Mbak gimana? Kalau saya sebagai ya anak kos nih ya terlalu mahal sih ya. Kayak masih mending naik kereta biasa lah ya. Pemerintah berharap dengan adanya modernisasi transportasi massal ini, ke depan ada peralihan penggunaan moda transportasi oleh masyarakat, yakni dari mobil pribadi ke kereta cepat, ke light rail transit LRT, ke mass rapid transit MRT atau ke Transjakarta. Dengan demikian, kemacetan dan polusi udara dapat dikurangi. Penasaran dengan teknologi kereta cepat Jakarta-Bandung Wush? Saya Abraham Silaban mencoba naik Wush dari stasiun Halim, Jakarta Timur menuju Bandung, Jawa Barat. Wush itu adalah nama yang disematkan pada kereta cepat pertama yang ada di Republik ini. Kereta cepat jurusan Jakarta-Bandung yang disebutkan bisa menempuh waktu hanya sekitar 35 menit maksimal. Dengan rata-rata kecepatan 350 km per jam. Saya Abraham Silaban, saya akan menjajal kemampuan dari Wush kereta cepat ini dan akan melihat seperti apa kesiapan, keamanan. Langsung saja saya akan coba. Kereta cepat Jakarta-Bandung, Wush. Sepertinya saya sedang beruntung hari ini. Orang nomor 1 di Kementerian Perhubungan berada di stasiun Halim dan diagendakan akan bertolak menuju Bandung menggunakan kereta cepat. Sobat, saya berkesempatan menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah diberikan nama Wush bersama dengan orang nomor 1 di Kementerian Perhubungan. Siapa lagi kalau bukan Budi Karya Sumadi. Apa kabar Pak Menteri? Wush. Nah, Wush ya. dong. Nah, itu nampaknya akan menjadi tren ke depannya ya Pak ya. Insya Allah. Ya. Bicara soal tren Pak, kami bisa melihat bagaimana animo publik ketika uji coba pun hype-nya begitu terasa Pak. Ya memang alhamdulillah kita surprise sebenarnya. Masyarakat begitu antusias. Tapi juga karena ini wow banget gitu. Jadi wajar masyarakat begitu mengapresiasi. Oke. Nah ini semuanya adalah visi misi dari Pak Presiden yang meletakkan ini semuanya. Sesuatu yang tadinya tidak pernah terpikirkan akan ada di Republik ini, tapi kini menjadi kereta cepat pertama di Republik Indonesia. Tak hanya di Republik Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara ya Pak. Betul. Jadi yang namanya mimpi, visi itu memang harus diletakkan dan harus dicita-citakan. Kadang tidak mudah, kadang banyak masalah. Tetapi kalau kita tegar, kalau kita memang serius untuk melaksanakan itu, it's okay. Ternyata bisa. Biasa. Sedikit saya bercerita kepada Sobat AB Bus yang menyaksikan. Kami melakukan wawancara ini sambil berdiri tentu saja dan tercatat kecepatan mencapai di atas 300 km per jam. Nih, berdiri nih. Sambil berdiri. Gak Dan goyang. kita bisa rasakan smooth tentu saja ya, dan tanpa tergoncang Pak. Betul. Awalnya kan publik dengan kecepatan rata-rata 350 bahkan hampir 400 dan lain sebagainya gitu, malah tergoncang dan kita bisa nggak stabil ini. Malah kita bisa berdiri seperti ini Pak. Iya, ya. Nah ini luar biasa. Wush. Pak, ngomong-ngomong soal Wush nih Pak ya, ini penamaan Wush ini dari mana Pak Menteri? Jadi saya harus katakan ini adalah satu dialog ya antara banyak orang dengan orang yang namanya Jokowi. Kami itu membuat sayembara 10 nominasi. Terkumpullah nama itu, tapi belum ada nama Wush. Tapi kami waktu uji coba semuanya Wasus semua gitu. Tiba-tiba Pak Presiden nggak ketemu nih. Coba namanya Wush. Nah kita carilah kosakata yang pas itu. Dan PHOOSH itu artinya cepat menegak. Kami elaborasi dan memang ternyata cocok. Pak, boleh kita sambil duduk Pak, sambil menikmati. Sobat, kami saat ini ada ini adalah gerbong premium ekonomi
Jadi ada 3 ya Pak ya? Ada 3 Klasifikasi. kelas yang kami ketahui, kami pelajari. Ada pertama first class, Ya. kedua business class, yang ketiga premium economy. Ya. Oke. Nah ini premium economy juga lumayan nih Pak sebetulnya Pak. Lumayan nyaman lah. Nyaman. Ini ya Pak ya, nyaman ya Pak ya. Dan cuma setengah jam ini. Cuma setengah jam ini ya Pak ya. Iya. Dan ada 3, ada row yang 3 dan row yang 2 ya Pak ya. Ya. Nah, Pak Menteri, bicara soal kelas-kelas ini, tentu publik juga pasti akan bertanya-tanya, Pak ini beneran berapa nanti Pak ini ongkos atau rupiah yang harus dikeluarkan untuk bisa mengakses bus ini? Kami dengar kisarannya 250 sampai 300 ribu kira-kira. Ya, memang itulah yang ditetapkan oleh operator. Oke. Karena ini adalah KPBU, artinya swasta yang mengadakan, maka bukan pemerintah yang menetapkan. Tapi saya dengar nih pengelola akan memberikan suatu tarif yang terjangkau, ya, yaitu 250.000, murah, ya. Bocorannya nih ya Pak ya? Bocorannya gitu, kira-kira ya. Kira-kira segitu ya Pak ya. Dan itu kalau nggak salah sudah include dengan feeder. Kalau turun di Padalarang itu bisa langsung ke stasiun Bandung. Nah, kita akan nodong itu sama mereka. Iya, karena kan disebutkan bahwa ini kan terintegrasi, integrated ya Pak ya. Ya. Dan kemudian supaya juga membantu masyarakat bisa dengan cepat sampai Ya. ke Bandung, Ya. nanti akan dibuat terintegrasi sedemikian Ya, rupa ya. ya Pak ya. Ya, bahkan gini, transportasi integrasi antar moda itu adalah satu masa depan. Bagaimana kita mengelola transportasi. Bahkan kita tidak boleh kereta cepat ini berdiri sendiri. Bahkan harus diintegrasikan dengan KRL, dengan MRT, dengan semua termasuk first mile yang namanya naik sepeda atau naik motor. Itu. Oke. Kita mau ke Padalarang nih Pak ya. Ya, ini kita kepada Larang. Nanti lihat disitulah antar modalnya terjadi. Oke. Nanti kita akan cek sedang rapi-rapi. Oke, siap. Langsung saja kita akan lihat bagaimana integrated modanya di bawah Pak Budi Karya Sumadi sebagai nakodanya. Langsung kita cek. Ya. Ya, bahkan ada istilah suntik mati Argo Parayangan. Pak Menteri sebagai Menteri Perhubungan, betulkah kemudian Argo Parayangan akan suntik mati dengan lahirnya WUS? Kereta cepat WUS akan menempuh jarak 142,3 km Jakarta-Bandung. Dan sepanjang Trek KCJB terdapat 4 stasiun pemberhentian, yakni di Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Sejumlah pembangunan pun terus dilakukan di setiap stasiun yang disinggahi WUS. Dan kita sudah tiba di stasiun Padalarang ya Pak Menteri. Hati-hati Pak Menteri. Ya. Oke. Ini stasiun Padalarang ya Pak ya? Pak, jadi sudah berapa persen kesiapan dari seluruh stasiun infrastruktur untuk memastikan bahwa tanggal 3 itu udah fully operated? Jadi memang kita tahap awal mengoperasikan Halim, Padalarang ke Tegaluar. Ini satu awal ya. Nanti baru kita lakukan lebih banyak ya. Nanti Kerawang, Walini kita akan kembangkan. Oke, maka disinilah spot di mana tercepat apabila mau mengakses kota Bandung Ya. di sini. Jadi hitung-hitungannya Jakarta Padalarang itu 25 menit. 25 menit, oke. Terus kita nanti ganti ke feeder 7 menit. Oke. Ya. Nanti dari Padalarang ke Bandung itu 20 menit. Jadi kurang dari 1 jam. Kurang dari sejam. Iya, kira-kira 47 menit lah ya Pak ya? Ya. Kurang dari 50 menit ya Pak ya, kira-kira demikian. Oke, langsung aja kita lihat sama-sama Pak. Pak, di belakang kami masih tetap dilakukan upaya pengerjaan demi pengerjaan supaya betul-betul terintegrasi, siap semuanya, dan dipastikan bahwa aksesibilitas itu betul-betul bisa menjadi nilai jual ya Pak ya dalam WUS kali ini, dalam hadirnya WUS ini maksud kami Pak. Ya, jadi memang karena ini satu mimpi bangsa ini. Oke. Dan ide, visi tentang
angkutan massal antar kota, maka kita harus membuat suatu yang ultimate. Ya, ultimate itu pun cita-cita besar. Kita berpikir besar, think big. Ya, we start small. Ini kita akan small, but fast. Ya, tapi dalam kurun waktu ini yang sebelumnya tidak terbayangkan pasti kita lakukan. Nah, oleh karenanya satu sisi kita punya mimpi besar, bisa jadi sampai Surabaya, tetapi kita sudah letakkan dasar-dasar. Orang kita sudah tahu, investasi sudah tahu, bahkan kita bisa memverifikasinya sendiri. Luar biasa. Bicara soal verifikasi, kita melihat ada beberapa pekerja yang ada di belakang. Kita ingin menyapa sebetulnya. Ada beberapa pekerja. Oh, ada salah satu pekerja nih. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Mas, namanya siapa? Ari, Pak. Ari. Dari mana asalnya? Dari Pangandaran. Pangandaran. Gimana kerja di sini? Semangat ya? Semangat, Pak. Alhamdulillah. Tenang ya? Senang, Pak. Yakin nggak ini selesai tanggal 3 harus sudah operasi loh, Pak? Mudah-mudahan kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke. Dengan Mas Ari ya? Dengan Mas siapa? Dede. Pak Dede dengan? Mas Santo. Mas Santo. Ini luar biasa. Udah berapa lama kerja di stasiun Padalarang ini? Udah masuk setahun, Pak. Masuk setahun ya? Iya. Berarti mereka terlibat betul ini, Pak. 1 tahun, mereka kerjanya luar biasa. Tadinya tidak terbayangkan selesai berkat mereka ini selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Ini luar biasa, Pak. Nampaknya memang stakeholder betul-betul serius ya, Pak ya. Untuk memastikan bahwa pengerjaan demi pengerjaan dilakukan untuk terwujudnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Pak, tapi nggak mudah tentu saja, Pak. Apa tantangan terbesar dari proses ini semua, Pak? Tantangan terbesar ini adalah investasi yang besar, ya. Jadi tentu harus ada pembicaraan yang tingkat tinggi ya, Pak Presiden, bahkan dengan partner yang ada di luar China. Yang kedua adalah berkaitan dengan pembebasan tanah. Kita tahu sistem pembebasan tanah kita, walaupun ada satu mekanisme yang baik, kita sangat menghargai masyarakat. Tapi alhamdulillah pembebasan tanah kita dapat laksanakan. Memang COVID kita slow down. Jadi kalaupun sekarang ini 6 tahun, sebenarnya 2 tahun itu tidak perlu kita lakukan. Oke, Pak, kita tahu juga bahwa hadirnya WUSH ini nanti secara serta-merta juga akan, tanda kutip ya, diduga dan dianggap akan ya rivalitas. Ya, bahkan ada istilah suntik mati Argo Parahyangan. Pak Menteri sebagai Menteri Perhubungan, betulkah kemudian Argo Parahyangan akan suntik mati dengan lahirnya WUSH? Saya akan bicara lebih makro ya. Angkutan itu ada angkutan pribadi, ada angkutan massal, angkutan pribadi ada jalan tol, ada mobil motor, ada kereta biasa, dan ada pesawat. Nah, kita sebagai negara yang ingin maju harus mempersiapkan infrastruktur itu selengkap mungkin. Nanti kalau negara ini makin maju, makin padat dan penduduknya, kita sudah siap. Jadi, kami berdiskusi dengan Pak Presiden, dengan Pak Luhut, dengan Pak Erik. Jadi Parahyangan tidak akan berhenti. Kita akan menjadikan kereta wisata. Dan orang ada pilihan. Parahyangan 3 jam, ini 1 jam. Parahyangan lebih murah, ini lebih mahal. Nah, itu yang dikhawatirkan publik, Pak. Mereka yang sudah terbiasa menikmati perjalanan Argo Parahyangan dengan segala kenangannya tentu saja ya Pak ya. Apalagi mereka punya alternatif pilihan, lebih senang misalnya langsung berhenti di stasiun Kota Bandung tanpa harus transit kemana-mana dan sebagainya, nggak mau repot ini ya Pak. Nah, mereka akan tetap punya alternatif itu kan Pak? Punya, tetap ada. Oke, nggak akan lantas kemudian dengan hadirnya ini Argo Parahyangan akan sulit mati. Termasuk dengan katakanlah Pak, Bapak sebutkan tadi moda transportasi ada via darat misalnya, via mobil-mobil travel Pak, itu salah satu kan yang mereka juga akan terdampak. Konsep yang lebih berbudaya,
adalah angkutan massal. Mengapa berbudaya? Satu, environment. Yang kedua, membiasakan kebersamaan. Yang ketiga, pemerintah berusaha untuk mengurangi kemacetan. Jadi, saudara kita yang menggunakan kendaraan pribadi di tempat-tempat jalan tol, jalan biasa, itu seyoknya pindah ke angkutan massal. Dia ke Argo Parahyangan, juga ke kereta cepat. Mengenai bagaimana kemudian ongkos, kemudian cost production dan lain sebagainya yang disebutkan ini menjadi beban sesungguhnya akan dalam jangka waktu panjang baru akan bisa semacam BEP lah, baru akan bisa membawa imbal balik bagi kita Pak. Bagaimana Pak Menteri menjawab anggapan-anggapan ini? Kalau kita naif ya, membahas bahwa BEP itu adalah uang yang dikeluarkan dan uang yang diterima. Betul. Itu tidak akan pernah ketemu. Contoh yang paling simpel yang terjadi di Jakarta, ya, MRT, ya, LRT. Kita itu ruginya lebih dari 100.000 satu tahun. Satu tahun lebih dari 100.000. Kalau 5 tahun 500.000. Berapa kita investasi di MRT LRT? Kerugian akibat transportasi maksud Bapak? Iya. Kemacetan, waktu, CO2, dan sebagainya. Di luar itu kemudian diperkirakan kerugian 100 triliun per tahun? Per tahun. Jadi 5 tahun itu 500 triliun. Berarti sebenarnya secara kalkulasi kita bisa membangun lebih itu. Tapi memang fiskal pemerintah terbatas, kita letakkanlah dasar-dasar ini. Supaya nanti pemerintahan berikutnya sudah mengerti, sudah mau, karena sudah tercoba, masyarakat antusias dan sebagainya. Ini mengenai, Bapak sudah sebutkan, ada rencana ke depan untuk Surabaya. Ya. Jakarta-Surabaya, Pak. Ya. Bahkan, mohon maaf, saya dengar Jogja. Ya. Yang mana dulu nih, Pak? Surabaya atau Jogja? Secara ilmiah, atau secara teknis, atau secara keekonomian, angkutan massal cepat antar kota itu harus lebih dari 500 km. Itu basic ini. Tapi kalau kita langsung 500 km, duitnya dan waktunya. Oleh karena ini diletakkan agar ini menuju ke Surabaya. Kita punya pilihan. Dari Jakarta, Bandung, bisa ke Tasik, lalu ke Purwokerto, ke Jogja, Solo, Surabaya. Tapi juga punya alternatif ke utara masingnya. Jadi ini satu opsi yang tentunya dibutuhkan suatu komitmen bagi pemerintahan berikutnya untuk melaksanakan. Tapi kami sebagai birokrat yang menjadi pembantu presiden mempersiapkan konsep. Insya Allah satu tahun ini kita siapkan konsepnya, nanti penganggarannya tentunya pemerintah berikutnya yang akan memberikan satu keputusan. Oke. Jadi sudah ada plan-nya itu untuk Jakarta dan Surabaya, Pak? Surabaya. Oke. Akankah menggandeng Cina juga, Pak? Bisa ya, tidak. Ya. Tapi kita akan lihat. Ini luar biasa, sobat saya, bersama-sama dengan Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan yang saya pikir menjadi sejarah dalam perhubungan Republik Indonesia. Karena apa? Karena di era beliau, yang tadinya tidak ada, menjadi ada. LRT, MRT, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Bus, siapa ya? Bus. Luar biasa. Kita akan lihat bagaimana animo publik dan harapannya aman semua ya Pak ya? Ya, aman ya Pak ya? Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sobat, saya mencoba langsung mendirikan koin ya. Kalau Anda bisa lihat ini koin Rp500. Dia tetap berdiri dan kami pastikan ini saat ini ada dalam kecepatan hampir 300 km per jam.